Bab 455, Tunangan. Xiu Ming tertegun untuk waktu yang lama. Tidak pernah dalam imajinasinya yang terliar ia mengharapkan ini menjadi hasilnya. Itu adalah bagian dari pedang leluhur Myriad. Meskipun tidak ada kegunaan praktis untuk fragmen Myriad Ancestor Sword, itu masih merupakan simbol yang penting. Ada 7 fragmen, yang dipegang oleh 7 sekte utama. Mereka telah diturunkan selama ribuan tahun dan Namong Xianyin benar-benar akan menukarnya. Apa itu eliksir? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang Namong Xianyin akan bertukar fragmennya dengan Myriad Ancestor Sword. Hal ini adalah sesuatu yang membuat orang lain bingung. Poin paling penting adalah perubahan sikap Namong Xianyin. Dia tidak lagi memiliki kedudukan sebagai master sekte-sekte not surgawi, tetapi sebagai pedagang yang tidak bermoral saat dia melakukan tawar-menawar dengan Nili dan bahkan mencoba menggertaknya. Perilaku ini membuat mata orang lain berenang di mana-mana. Tolong pertimbangkan kembali, Sekte Master. Tolong pertimbangkan kembali, Sekte Master. Meskipun tidak ada penggunaan praktis dari fragmen Myriad Ancestor Sword, itu masih sesuatu yang tidak dapat dengan mudah ditukar dengan apapun. Petik 2. Ketika beberapa pelindung sekte mendengar kata-kata Namong Xianyin, mereka segera mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali kata-katanya. Mereka berpikir ada yang salah dengan otak Nanging Xianyin, karena dia setuju untuk bertukar dengan Nili. Apakah mereka tidak tahu dengan 5 eliksir yang mana guru sekte mereka sebenarnya setuju untuk bertukar? Apakah kalian mempertanyakan keputusan aku? Namong Xianyin mengerutkan kening saat dia melirik beberapa pelindung. Ketika pelindung merasakan kemarahan Namong Xianyin yang tersembunyi, mereka segera membungkuk. Bawahanmu tidak berani, kecuali, Namong Xianyin melambaikan tangannya, tidak perlu bicara lebih jauh. Aku sangat sadar akan apa yang aku lakukan. Petik 2. Ya, para pelindung tidak berani berbicara lebih jauh. Obat mujarab yang dia terima sebelumnya diberikan kepada beberapa tetua Heavenly Note Sekte untuk dinikmati. Semua pelindung belum mencicipi eliksir, oleh karena itu, mereka tidak tahu seberapa kuat ramuan itu. Namong Xianyin sangat menyadari apa yang dimaksud oleh 5 eliksir itu. Karena itu, Namong Xianyin harus mendapatkan mereka. Bahkan jika itu berarti bertukar fragmennya dengan pedang leluhur Myriad. Sekte Tuan Namong, aku harap kerja sama kita akan berjalan dengan baik, kata Nili sambil tersenyum ringan. Tiba-tiba, sosok yang menawan muncul di pintu masuk aula utama. Nili, suara itu sangat bersemangat saat suara yang akrab terdengar. Nili menoleh saat dia melihat ke arah asal suara. Senyum terungkap di mulutnya, itu adalah Xiaoning. Xiaoning terlihat lebih dewasa, dibandingkan sebelumnya, dan tubuhnya juga lebih melengkung, dibandingkan sebelumnya. Sosok montoknya sangat menawan. Ketika Xiaoning melihat Nili, wajahnya memerah. Melihat Nili lagi, dia sangat tersentuh di dalam hatinya. Denny yang biasanya tidak tersenyum tiba-tiba mengungkapkan senyumnya. Seolah angin musim semi bertiup dan seluruh langit dan bumi menjadi pucat dibandingkan dengan senyumnya. Xiu Ming mengelak sejenak sebelum pulih. Dibandingkan dengan Xiaoninger, semua wanita yang bisa dianggap sebagai kecantikan tiba-tiba menjadi biasa. Xiaoning datang ke sisi Nili saat dia menatapnya. Setelah beberapa saat, kesedihan muncul di hatinya. Setelah sekian lama, Xiaoning merasa bahwa dia hampir dilupakan. Ninger tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan juga lebih cantik.
Nili membandingkan tinggi badannya dengan Xiao Ninger saat dia membelai pipinya. Itu halus dan sosoknya juga tampaknya telah berubah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Periode waktu ini adalah periode pertumbuhan bagi kaum muda. Nili juga tumbuh lebih tinggi dengan kepala dibandingkan dengan sebelumnya, jadi tentu saja Xiao Ning melakukannya dan dia menjadi ramping dan elegan. Tatapan Nili jatuh ke dada Xiao Ning. Xiao Ning benar-benar menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Dia samar-samar mengingat saat ambigu ketika dia memperlakukan Ninger. Merasakan tatapan menyala-nyala Nili, Xiao Ning sedikit senang di hatinya dan, pada saat yang sama, dia juga merasa malu. Ada perasaan aneh di tempat-tempat Nili menyapu pandangannya. Sama halnya dengan Nili, dia juga ingat saat Nili pertama kali mengobati penyakitnya dan dia tidak bisa menahan perasaan panas di pipinya. Ketika Xuan Yue melihat adegan ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pasti tidak akan percaya bahwa tidak ada apapun antara Xiao Ning dan Nili. Xiao Ning bertindak seperti dewi yang mulia dan berbudi luhur selama hari-hari biasa, tetapi di belakang semua orang, bukankah dia begitu bergairah dengan pria lain? Xuan Yue tidak bisa menahan diri untuk mendengus ketika dia mengutuk ke dalam hatinya, pasangan bajingan. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia masih mengungkapkan senyum penuh gairah di wajahnya. Saudari muda Ninger, siapa pemuda yang luar biasa ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkan aku? Petik 2. Mendengar suaranya yang tajam, tatapan Nili bergeser ke arahnya saat dia sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Xuan Yue tersenyum di wajahnya, dengan penglihatan Nili yang tajam, ia dapat mengatakan bahwa Xuan Yue adalah seorang munafik. Sekte Master dari Sekte Bulu Ilahi, Nili. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus mengatasi kakak senior ini. Nili dengan ringan tersenyum ketika dia bertanya kepada Xuan Yue. Sekte, Tuan Sekte Bulu Ilahi. Suara Xuan Yue sedikit berhenti. Dia ingin berbicara, tetapi dia menelan kata-kata yang mencapai tenggorokannya. Siapa yang bisa berpikir bahwa bocah ini sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi? Dengan statusnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Nili. Setelah semua, Sekte Bulu Ilahi adalah sekte pembangkit tenaga listrik yang sama sekali tidak lebih lemah dari Sekte Catatan Surgawi. Di sisi lain, dia hanya seorang murid biasa di bawah generasi 63 dari Sekte Catatan Surgawi. Salam, Sekte Tuani. Xuan Yue berada dalam posisi yang sedikit canggung. Xuan Yue, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Apakah kamu tidak melihat bahwa Sek Master sedang berbicara dengan Sek Master Ni? Kenapa kamu masih belum mundur? Seorang pelindung berkata dengan serius dari samping. Iya, pelindung Lei. Xuan Yue segera mundur ke samping. Jika itu selama masa normal, dia akan lebih santai. Namun, dengan master sekte dari dua sekte yang membahas masalah, tidak pantas baginya untuk mengganggu. Sekte Tuan Ni, kamu mengatakan bahwa Ye Xiyun adalah tunanganmu. Namong Xianyin bertanya sambil menatap Nili. Tatapan Xiu Ming juga langsung jatuh ke Nili. Dia mendengar tentang Ye Xiyun sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa kecantikan Ye Xiyun sama sekali tidak kalah dengan Xiao Ning. Selain itu, dia juga memiliki bakat terkuat di antara generasi muda Heavenly Note Sect. Kultivasinya berkembang pesat dan bisa disebut jenius yang sulit didapat bahkan dalam 1000 tahun.
Rumor juga menyatakan bahwa Namong Xianyin memiliki niat untuk menjadikan Ye Ziyun sebagai master sekte berikutnya dari sekte catatan surgawi. Nili sebenarnya mengklaim bahwa Ye Ziyun adalah tunangannya. Xiu Ming menolak untuk mempercayainya. Itu benar, Nili mengangguk. Tetapi setelah mendengar jawaban tertentu Nili, Xiu Ming mengerutkan keningnya sejenak. Pada saat ini, Nili menjawab pertanyaan ini dengan statusnya sebagai master sekte dari sekte bulu ilahi secara alami. Tidak mungkin ada kepalsuan dalam kata-katanya. Xiu Ming tidak bisa menahan perasaan cemburu di hatinya. Wanita seperti Ye Ziyun adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani pikirkan. Lalu, hubunganmu dengan Xiao Ning? Tatapan Namong Xianyin jatuh ke Xiao Ning, yang berada di sisi Nili. Dari tindakan menggoda Nili dan Xiao Ning, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa hubungan di antara mereka tidak begitu sederhana. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.